Lembang Lemo Menduruk merupakan pemekaran dari Lembang Malimbong setelah dimekarkan langsung menjadi lembang definitif. Lembang Lemo Menduruk adalah daerah ketinggian dan daerah perbukitan dengan ketinggian 800 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Lembang Lemo Menduruk yaitu 36,52 km persegi. Karena luasnya wilayah Lembang Lemo Menduruk ini, maka Lembang ini dibagi menjadi 4 wilayah kampung setelah melalui musyawarah, yaitu Kampung Menduruk, Kampung Butu Susu, Kampung Bone, dan Kampung Butu Lepong. Pada tanggal 15 November 2018, diadakan pemilihan Kepala Lembang yang pada pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak Yohanes Sarira II Lembang dan dilantik pada tanggal 24 Januari 2018. Visi Lembang Lemo Menduruk adalah terwujudnya Lembang Lemo Menduruk yang maju dan sejahtera dengan misi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah Lembang yang transparan dan akuntabel, mewujudkan layanan administrasi yang cepat dan prima bagi masyarakat, menginisiasi produk hukum Lembang secara khusus yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, melaksanakan pembangunan jalan Lembang secara berkesinambungan berdasarkan skala prioritas, mewujudkan pembangunan layanan dasar secara terpadu dan menyeluruh sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, melaksanakan pembangunan penduduk, melaksanakan pembangunan ekonomi berdasarkan pendapatan per kapita masyarakat dan pendapatan asli Lembang, serta mendorong pembangunan sektoral dari kabupaten secara bertahap dan berkesinambungan. Penduduk Lemo Menduruk mayoritas memeluk agama Nasrani dan sebagian masih memeluk agama Hindu atau Aluk Todolo. Umumnya, penduduk ini adalah suku Toraja asli. Mata pencaharian penduduk Lembang Lemo Menduruk yaitu yang pertama, petani. Sebagian masyarakat Lembang Lemo Menduruk adalah seorang petani, oleh sebab itu menjadi salah satu sasaran dalam program untuk memberikan pemahaman tentang pertanian yang efektif dan efisien dengan cara mengajarkan masyarakat untuk menggunakan bahan yang tidak terpakai menjadi pupuk. Yang kedua yaitu peternak. Kehidupan masyarakat Toraja tidak bisa terlepas dari yang namanya peternak, seperti halnya masyarakat Lembang Lemo Menduruk yang menjadi peternak babi, kerbau, dan ayam. Hal pertama yang kami lakukan saat datang di lokasi KKN adalah melakukan observasi atau melakukan survei tentang keadaan Lembang Lemo Menduruk, sehingga dari survei tersebut ditemukan data dan permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu permasalahan di bidang pendidikan, di mana kurangnya pendampingan terhadap siswa dan siswi yang belajar di rumah akibat pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu permasalahan di bidang kesehatan, yaitu minimnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu permasalahan di bidang pemanfaatan sumber daya alam, di mana kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan di tengah pandemi COVID-19, serta kurangnya kesadaran dan pemanfaatan oleh masyarakat akan potensi sumber daya alam yang tersedia. Permasalahan yang keempat yaitu permasalahan di bidang spiritualitas, di mana adanya potensi atau bakat pemuda-pemudi dalam bidang pelayanan spiritualitas melalui pelayanan di bidang musik, namun kurangnya pendampingan dan pelatihan. Permasalahan yang kelima yaitu permasalahan di bidang pembangunan fisik, di mana batas-batas wilayah seperti gapura sudah mulai tak terlihat. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka kami merumuskan program kerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu kakak angkat atau pendampingan belajar,
Melihat kondisi pembelajaran yang dilakukan di rumah, usaha yang kami lakukan sebagai solusi untuk proses pendampingan pembelajaran bagi siswa-siswi adalah mengadakan program kakak angkat dan kursus bahasa Inggris bagi siswa-siswi di Lembang Limau Menduruk. Program ini kami berikan kepada siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 3 SD, melihat bahwa pada kelas ini, siswa-siswi pada kelas tersebut hampir sama sekali tidak pernah ke sekolah, mengingat kondisi pandemi dan PPKM yang sudah berjalan beberapa tahun belakangan, sehingga masih banyak dari mereka yang belum bisa menghafal abjad, bahkan belum bisa menulis huruf. Untuk program kursus bahasa Inggris ini, kami berikan kepada siswa-siswi kelas 4 SD sampai kelas 3 SMP. Program ini kami lakukan melihat bahwa Lembang Limau Menduruk sendiri memiliki desa wisata yang berada di Desa Bone. Hal ini setidaknya menjadi bekal dan dasar bagi siswa-siswi di Lembang Limau Menduruk demi memajukan desa wisata yang ada di Lembang Limau Menduruk. Thank you. Program kerja yang kedua yaitu pencegahan COVID-19. Melihat minimnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, usaha yang kami lakukan selaku KKN adalah ikut terlibat dalam upaya pencegahan COVID-19 melalui keturutsertaan bersama Satgas COVID Lembang Limau Menduruk dengan membagikan masker kepada masyarakat dan memberi himbauan kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker dan mencuci tangan. Program kerja yang ketiga yaitu pembuatan kebun percontohan. Di Lembang Limau Menduruk sendiri, sumber daya alamnya memang sangat memadai, baik itu di bidang pertanian maupun di bidang peternakan. Namun, kesadaran dari masyarakat untuk pemanfaatan sumber daya tersebut masih sangat kurang. Maka dari itu, kami selaku KKN Lembang Limau Menduruk bekerja sama dengan pemerintah Lembang Limau Menduruk, yaitu Kepala Lembang, untuk membuat kebun percontohan bagi masyarakat. Target kami adalah memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk bagaimana menjadi petani yang tidak hanya menjadi petani yang bersifat konsumtif, tetapi menjadi petani yang berwawasan bisnis. Maksudnya adalah petani yang tidak hanya menanam sayuran hanya untuk dikonsumsi pribadi, namun petani yang mampu menjadi petani yang berpenghasilan dari hasil perkebunan tersebut. Program yang keempat yaitu pelayanan spiritualitas. Di Lembang Limau Menduruk sendiri, terdapat banyak pemuda-pemudi yang berbakat dalam pelayanan spiritualitas anggota jemaat, misalnya dalam hal pelayanan sebagai pemain musik di gereja. Namun, karena kurangnya pendampingan dan pelatihan bagi pemuda-pemudi tersebut, mereka sulit untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Melihat hal tersebut, kami mengadakan latihan atau pendampingan bermain keyboard bagi pemuda-pemudi jemaat Bone Tua dengan harapan bahwa mereka kelak dapat menjadi pelayan Tuhan sebagai pengiring lagu dalam ibadah. Selain itu, kami juga terlibat langsung dalam pelayanan ibadah di hari Minggu ataupun dalam kebaktian rumah tangga seperti menjadi pelayan firman dan pengiring lagu dalam ibadah. Program yang kelima yaitu pembangunan fisik. Lembang Limau Menduruk sendiri berbatasan langsung dengan Lembang Saktandung, Lembang Lepan, dan Kelurahan Malimbong. Seperti pada umumnya, bahwa pada setiap batas-batas wilayah terdapat tanda seperti patok atau gapura. Namun, di perbatasan wilayah Limau Menduruk sendiri sudah tidak terlihat tanda-tanda tersebut, sehingga kami selaku KKN yang berada di Lembang tersebut membuat program pembuatan gapura di setiap perbatasan wilayah. Alhasil, kami sudah membuat gapura di perbatasan Kelurahan Malimbong dan di perbatasan Lembang Saktandung. Program kami selanjutnya yakni kebersihan lingkungan, yaitu dengan melaksanakan baksos dan Jumat bersih. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Limau Menduruk adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Oleh sebab itu, kami sebagai mahasiswa KKN
berusaha untuk menjadi penggerak dalam Lembang Limau Menduruk dengan cara mengajak masyarakat untuk berjumat bersih di setiap dusun dan di tempat-tempat ibadah serta lembaga kepemerintahan. Alhasil, sudah mulai diterapkan kembali rasa kegotong royongan oleh masyarakat Lembang Limau Menduruk. Program kami yang terakhir yaitu pembagian dan penanaman bibit buah-buahan. Melihat potensi dan letak Lembang Limau Menduruk, daerah ini sangat bagus untuk membudidayakan berbagai tanaman termasuk buah-buahan. Maka dari itu, sesuai dengan program dari kampus UKI Toraja, yaitu pembagian bibit buah-buahan kepada setiap Lembang, program ini disambut baik oleh Kepala Lembang Limau Menduruk dengan terjun langsung ke lokasi pengambilan bibit tersebut, lalu kemudian membagikan langsung kepada masyarakatnya, dengan harapan bahwa bibit-bibit tersebut dapat dibudidayakan dengan baik oleh masyarakat setempat agar dapat mendorong dan meningkatkan kebutuhan ekonomi mereka.